Mari kita coba membayangkan, ada banyak orang yang mengalami rasa takut dan itu membutuhkan energi positif dari kita. Mari kita mulai berani membagikan energi positif ini agar mereka juga berani menghadapi kenyataan yang ada. Hai, kembali lagi bersama gue Rido dalam Rido Daily Faith. Hari ini kita akan merenungkan dan melanjutkan pembahasan kita tentang respon di tengah pandemi. Nah, hari ini kita akan merenungkan yaitu tentang di dalam Dia ada ketenangan. Memang sangat sulit di masa-masa seperti ini kita memperoleh ketenangan. Karena apa? Di lingkungan sekitar kita banyak orang khawatir sehingga energi-energi yang kita terima banyak energi negatif. Nah, tapi di masa-masa seperti ini, saya rindu mendorong kita semua agar kita mau mulai menenangkan diri, mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan dan benar-benar kita berserah hanya kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita berserah di dalam Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan. Nah, tentunya banyak cara, banyak trik, banyak respon dari orang bagaimana mereka mengatasi rasa takut yang ada. Orang bereaksi dengan berbagai cara. Ada orang yang tetap cool, tenang, dan banyak orang juga yang menarik diri dan menjauh dari lingkungan karena mereka mengalami suatu rasa takut yang berlebihan. Manusia itu cenderung lebih ketika kita menghadapi seperti ini, manusia itu cenderung mengasingkan diri, menjauh, dan mengisolasi diri di saat-saat seperti ini. Walaupun memang harus kita menjaga social distancing antara kita, menjaga jarak dan antara kita. Tapi yang saya maksudkan adalah kita jangan mengasingkan diri dan memutus komunikasi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga kita memiliki tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga kita mengalami masa yang sulit seperti ini dan mengalami ketakutan. Kita tetap mendapat energi-energi positif dan mendapat sharing atau nasihat-nasihat yang akhirnya membuat kita memiliki keyakinan yang teguh, iman yang bertumbuh, memiliki rasa percaya diri, berani untuk menghadapi situasi new normal seperti saat ini. Gue mau mengajak kalian gini, sadar gak sih bro dan sis, ketika kita mengalami hal-hal seperti ini, Tuhan tuh tetap ada dengan kita. Nah, kalau kita ingat gitu, mulai dari dilahirkan, firman Tuhan bilang, aku sudah merancangkan kamu sebelum kamu ada dalam kandungan ibumu. Artinya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami ketakutan yang seperti ini, mengalami suatu rasa tidak nyaman dan takut seperti ini, mari kita sadar bahwa Tuhan tuh ada bersama dengan kita loh bro, sis. Kita nggak sendiri. Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Mari kita mengingat bahwa di saat-saat yang baik Tuhan tetap ada. Di saat-saat yang sulit seperti ini Tuhan juga ada. Bukan Tuhan nggak ada. Makanya kita nggak boleh takut melulu dengan situasi yang menyeramkan, yang membuat kita rasa takut untuk berbuat A, B, C gitu dan sebagainya. Nah, mari kita mulai yakin bahwa Tuhan tuh pasti menolong kita. Gue mau mengajak kalian gini, mari kita mulai mentransfer energi-energi positif kepada orang-orang. Mari kita membagikan energi positif ini kepada orang sehingga orang-orang yang di sekitar kita yang mengalami rasa takut dan sebagainya, mereka mulai keluar dari zona ketakutan mereka dan mereka mulai berani untuk menghadapi situasi yang kita nggak bisa hindari saat-saat seperti ini. Hari ini ada beberapa pertanyaan refleksi yang perlu kita renungkan. Nah, yang pertama adalah bayangkanlah wajah-wajah beberapa orang di sekitar bro dan sis dan yang membutuhkan dorongan semangat dan kepercayaan diri di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, coba teman-teman bayangkan orang-orang yang sedang mengalami ketakutan di lingkungan sekitar kita dan mereka sedang butuh pertolongan kita, semangat dari kita, butuh doa-doa dari kita, kata-kata positif dari kita. Mari kita coba membayangkan, ada banyak orang yang mengalami rasa takut dan itu butuh energi positif dari kita. Nah, mari kita mulai berani membagikan energi positif ini agar mereka juga berani menghadapi kenyataan yang ada dan mereka tidak menjadi orang yang parno. Nah, yang kedua adalah, apakah bro dan sis telah mencoba membawa diri untuk mendorong mereka atau menarik kepercayaan mereka kepada Tuhan. Selama masa pandemi ini dan di masa new normal seperti ini, banyak orang yang masih takut untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, apakah kita sudah berani atau coba
memberanikan diri untuk kita menjadi energi-energi positif bagi orang-orang di sekitar kita dan menarik mereka untuk memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan agar mereka tidak khawatir tentang pertolongan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Nah, yang ketiga adalah sekarang membuka Alkitab kita dan merenungkan dari Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Nah, apa yang Tuhan katakan dalam hatimu dan bagaimana bro dan sis memiliki kepercayaan diri. Nah, ketika kita membaca Amsal ini, apa yang Tuhan katakan di hatimu dan bagaimana kita meresponi perkataan Tuhan dan bagaimana kita tetap yakin bahwa Tuhan tuh ada loh bersama-sama dengan kita di masa-masa seperti ini. Tuhan gak pernah meninggalkan kita tuh loh. Walau situasinya sepertinya gak ada pertolongan, Tuhan gak berbicara dengan kita. Tapi mari kita merenungkan apa yang Tuhan katakan dalam hati kita dan kita memiliki keyakinan yang teguh terhadap Tuhan. Nah, yang keempat adalah jika bro dan sis hidup seperti itu, menurut bro dan sis, apa yang akan dilihat orang lain pada bro dan sis? Nah, kalau misalnya bro dan sis tidak hidup dalam rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, nah menurut bro dan sis, apa yang mereka lihat dari hidupmu? Nah, kalau misalnya bro dan sis hidup dalam masa seperti ini dengan penuh rasa takut, khawatir, dan menebar energi-energi negatif kepada orang lain, kira-kira apa yang bro dan sis tularkan kepada orang lain? Nah, mari kita renungkan ini bersama. Dan yang kelima adalah peluang spesifik apa yang bro dan sis miliki untuk membagikan pengharapan yang bro dan sis miliki dalam Yesus pada orang-orang di sekitar. Nah, kira-kira ada nggak peluang yang saudara temukan untuk kita membagikan energi positif ini kepada orang lain? Bagaimana kita memberikan suatu harapan pada mereka bahwa Tuhan tetap ada menolong kita. Nah, ketika kita merasakan pertolongan dari Tuhan Yesus, pengharapan yang dari Tuhan Yesus, nah bagaimana kita membagikan ini kepada orang lain supaya orang juga memiliki harapan yang sama, memiliki iman yang sama yang tetap kokoh di dalam Tuhan. Nah, mari kita melihat peluang positif ini agar kita mentransfer harapan ini, keyakinan ini, agar orang tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa membuat video seperti saya membagikan energi positif seperti ini, dan biarlah orang-orang yang melihat, mendengar, dan menonton ini agar mereka tetap memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus dan mereka tetap memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Nah, saya juga mengajak kalian untuk berdoa bagi teman-teman yang masih berjuang melawan COVID ini dan berdoa juga untuk orang-orang yang mungkin saat ini yang dihantui oleh rasa takut. Mari doakan mereka yang mengalami rasa takut di saat-saat seperti pandemi ini dan serta berdoa juga untuk kebangunan rohani di Indonesia. Kita juga berdoa buat pemerintah agar pemerintah diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada dan bagaimana mengelola negeri ini agar negeri ini tetap lebih baik, dan tetap berdoa buat pandemi ini agar segera berakhir dan situasi new normal ini kembali menjadi situasi yang normal seperti sedia kala, walaupun banyak orang prediksi tidak akan lagi senormal seperti dulu, tapi ada normal yang baru. Tapi biarlah kita tidak hidup dalam rasa takut, tapi memiliki keyakinan yang teguh bahwa dalam masa-masa seperti ini pun Tuhan tetap ada bersama dengan kita dan kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan menyertai setiap langkah-langkah orang yang tak berpegang teguh kepada Tuhan. Itu yang bisa gue sharing, dan gue berharap ini menjadi refleksi saudara yang mendorong saudara untuk hidup dalam keberanian, hidup dalam kepercayaan diri, hidup dalam ketenangan, karena di dalam Dia ada ketenangan, di dalam Dia ada damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oh ya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share juga video ini bagi orang lain, dan biarlah kita menularkan sebanyak-banyaknya energi positif kepada orang lain, dan biarlah kita semua memiliki harapan yang sama bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita yakin Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.